Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Sehat semua kan? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, marilah pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mempelajari sistem perkembangbiakan tumbuhan, yuk kita cari dulu info ini. Tahukah kamu bahwa sayuran dipanen tiap hari untuk dikonsumsi? Bagaimana agar sumber daya alam tumbuhan tidak punah? Apa saja sih materi perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, yang kita pelajari adalah tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, tumbuhan paku atau pteridophyta, tumbuhan lumut atau bryophyta, dan teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Reproduksi vegetatif atau seksual adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif atau seksual adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Apa sih yang dimaksud tumbuhan biji tertutup atau angiospermae? Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Nah, sekarang kita pelajari dulu perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya rizoma. Ciri-cirinya, batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Pada batang terdapat ruas dan buku. Tunas tumbuh pada buku. Contohnya tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah stolon. Ciri-cirinya, batang tumbuhan yang menjalar disebut stolon atau geraki. Tunas tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, maka tunas mampu menjadi individu baru. Contohnya rumput, stroberi, dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Mengapa disebut umbi lapis? Karena susunannya berlapis-lapis, terdiri atas daun yang menebal, lunak, berdaging, dan cakram. Jika siung dipisahkan dari induknya, maka menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya bawang merah. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah kuncup adventif daun. Ciri-cirinya terdapat pada tepi daun. Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem?
lalu membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas, terdiri atas calon batang dan calon daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Tujuannya adalah memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Sifat dari mencangkok adalah sama dengan induknya dan cepat berbuah. Perakarannya kurang kuat. Contohnya tanaman mangga, jeruk, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah merunduk. Dapat dilakukan dengan cara membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Bagian yang tertanam akan tumbuh akar. Dilakukan pada cabang batang yang panjang dan lentur. Contohnya bunga alamanda. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah menyetek. Dapat dilakukan dengan cara memotong suatu bagian tanaman dan ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya stek batang pada singkong, stek daun pada cocor bebek, dan stek akar pada pohon sukun. Materi berikutnya adalah teknik pemuliaan tanaman. Teknik pemuliaan tanaman adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Contohnya menyambung atau mengentem. Dapat dilakukan dengan cara batang yang sejenis tetapi berbeda sifat, menghasilkan dua atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Contohnya terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan ungu. Teknik pemuliaan tanaman yang kedua adalah menempel atau okulasi. Dapat dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas yang ada pada batang tanaman lain yang sejenis. Tanaman baru akan menghasilkan produktivitas buah yang lebih tinggi dibandingkan tanaman induknya. Sifat yang benar-benar baru dibandingkan oleh induknya. Yuk kita lanjut materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperma. Yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi diantaranya yang pertama adalah anemogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh angin. Ciri-ciri: bunga berukuran kecil, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan tidak memiliki mahkota bunga. Memiliki serbuk sari banyak, ringan, kecil, kering, dan permukaannya halus. Kepala putih besar dan menyembul keluar, sehingga mudah menangkap serbuk sari. Contohnya tanaman jagung, padi, rumput, dan tebu. Penyerbukan yang kedua adalah entomogami, yaitu penyerbukan dibantu oleh serangga. Ciri-cirinya: bunga memiliki bau khas dan mempunyai kelenjar madu. Benang sari berada di dalam bunga. Serbuk sari sedikit besar seperti tepung, berat, dan lengket. Putih, lengket, dan kecil.
Contohnya, penyerbukan pada bunga matahari. Penyerbukan yang ketiga adalah ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Ciri-cirinya, ukuran bunga besar untuk menahan berat burung. Bunga berwarna cerah, tidak berbau. Bunga menghasilkan nektar dalam jumlah banyak. Mahkota bunganya berbentuk trompet. Tidak semua burung dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan. Contohnya, burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung penghisap madu dan burung kolibri. Penyerbukan yang keempat adalah chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan kelelawar. Ciri-cirinya adalah bunga menghasilkan nektar, warna menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Contohnya, penyerbukan pada tumbuhan kaktus. Selanjutnya, penyerbukan yang kelima adalah antropogami. Adalah penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Ciri-cirinya, bunga berumah dua atau dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan dan betina saja. Contohnya, penyerbukan pada bunga anggrek. Berdasarkan Serbuk Sari, antropogami dibedakan menjadi 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, 3. Penyerbukan silang atau allogami atau juga xenogami, 4. Penyerbukan dasar atau hibridogami. Pembuahan atau fertilisasi terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Penyebaran biji. Ada beberapa cara penyebaran biji. 1. Anemopori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-cirinya, bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya biji bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri-cirinya hidup di dekat daerah perairan. Contohnya pohon kelapa dan pohon bakau. Yang ketiga, zookori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Terbagi menjadi entomokori, yaitu dengan perantara serangga. Contohnya tumbuhan wijen dan tembakau. Yang kedua, chiropterokori dengan perantara kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. 3. Ornitopori, yaitu dengan perantara burung, contohnya pohon beringin dan benalu. Yang keempat, mamukori, yaitu dengan perantara mamalia, contohnya cikopi. Penyebaran biji yang keempat yaitu antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Ciri-cirinya, proses terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya padi, jagung, dan lain-lain. Perkecambahan, yaitu proses pertumbuhan embrio pada biji untuk selanjutnya berkembang membentuk tumbuhan baru. Tahap perkecambahan atau germinasi merupakan berakhirnya masa dormansi atau istirahat biji hingga biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Faktor
faktor internal berasal dari tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dormansi, adanya zat penghambat. Sedangkan faktor internal adalah suhu, air, oksigen, gas normal, dan cahaya. Perkembangbiakan tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Cirinya tidak memiliki bunga. Organ perkembangbiakan adalah strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan brinjol terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan strobilus betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Tumbuhan gimnospermae dapat berkembang biak secara vegetatif. Misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Sedangkan tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara aseksual atau menggunakan rizom atau pertunasan. Secara seksual terjadi pergiliran keturunan atau metagenesis. Perkembangbiakan tumbuhan lumut atau bryophyta ada dua cara, yaitu reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporanium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan merupakan upaya manusia untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkembangbiakan tumbuhan, seperti cuaca yang tak menentu, kelangkaan air, permintaan masyarakat yang semakin tinggi, dan lain-lain. Ada beberapa cara teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik, yaitu teknologi menggunakan media air dan larutan nutrisi. Yang kedua adalah teknologi vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Teknologi yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan. Suatu metode memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ.